Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiani Swatin Saliha dengan NIM 210601049. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Hadis Orientalis yang dimana diampu oleh Pak Aido selaku dosen semester 5 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berbicara tentang orientalis, di sini para orientalis tidak semua memiliki sifat yang subjektif terhadap Islam, atau tidak semua para orientalis itu membenci agama Islam. Ada juga orientalis yang pengaruhnya itu sangat bermanfaat dan sangat besar sekali terhadap agama Islam. Di sini saya berfokus untuk membahas tentang orientalis yang memiliki kontroversial terhadap agama Islam, yaitu Ignaz Goldziher. Goldziher dilahirkan dari keluarga Yahudi pada 22 Juni 1850 di Hongaria. Ia menempuh pendidikannya di Budapest, Berlin, dan Leipzig. Dia termasuk orang yang sangat ingin tahu. Keinginan tahunya itu sangat tinggi, apalagi saat mendalami tentang Islam. Terbukti ketika beliau berumur 5 tahun, beliau mampu membaca kitab Perjanjian Lama, di mana kitab ini berbahasa Ibrani pada waktu itu. Dan beliau melanjutkan pada usia 8 tahun, beliau mempelajari kitab Talmud. Nah, dari sinilah kita bisa melihat betapa antusiasnya Ignaz dalam mempelajari atau mendalami suatu pengetahuan dari kecil. Di mana beliau tadi saat usia 5 tahun, beliau mampu membaca kitab Perjanjian Lama dengan berbahasa Ibrani. Beliau pada 8 tahun, beliau mampu mempelajari kitab-kitab Talmud. Mungkin tidak semua orang yang paham dan mau mempelajari kitab tersebut. Adapun karya-karya beliau yang sangat banyak sekali yang mengkaji tentang Islam. Dan karya beliau yang paling masyhur atau yang paling terkenal adalah yang berjudul Muhammadiyah Studien. Di sini beliau berfokus mengkritik bagaimana hadis yang kita ketahui bahwa pengumpulan hadis itu dilakukan sejak 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Bagaimana bisa terjaga keaslian hadis atau keabsahannya setelah dilakukan pengumpulan ketika Rasulullah SAW wafat selama 100 tahun. Kenapa pada zaman Rasulullah, kenapa tidak langsung dikumpulkan saja atau tidak langsung dibukukan saja, kata beliau. Nah, di sini beliau meragukan segala keaslian atau keoriginalan hadis tersebut, sehingga beliau mengatakan bahwa hadis itu adalah rekayasa atau buatan-buatan para sahabat. Beliau mengatakan juga bahwa bisa jadi itu dibuat oleh sahabat dengan kepentingan politik dan sosial budaya orang-orang Arab pada zaman itu. Inilah tuduhan-tuduhan Goldziher, sehingga beliau adalah salah satu orientalis yang sangat kontroversial terhadap Islam, dan beliau adalah salah satu orang yang sangat benci terhadap Islam. Bisa jadi dengan tujuan itu adalah memecah orang-orang Islam. Pemikiran-pemikiran seperti ini, jikalau kita diamkan, bisa jadi merusak tauhid keislaman kita, atau bisa jadi merusak akidah kita sebagai orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120.